Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda kita, Rasul kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hadirnya saya di sini ialah ingin menunaikan hajat atau tugas saya sebagai mahasiswa dari dosen saya, yaitu Pak Sofian, yaitu tentang tata cara berkumur-kumur dan menghirup air. Pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabat kami sepakat bahwa sunnah dalam berkumur-kumur dan menghirup air bisa dilakukan dengan digabungkan atau dipisahkan, atau dengan cara apapun dengan memasukkan air ke mulut dan hidung. Sementara itu pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat pilihan sahabat kami berbeda dari segi mana yang lebih utama dari kedua tata cara tersebut, yaitu di dalam kitab dan juga Al-Mukhtasar Al-Muzani. Asy-Syafi'i menyatakan lebih utama apabila keduanya disatukan, sementara dalam Al-Muwayyid Asy-Syafi'i menyatakan lebih utama apabila keduanya dipisah. Sedangkan At-Tirmizi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i penulis dan para sahabat menyatakan pendapat yang menyatakan antara berkumur dan menghirup lebih dominan dalam pernyataan Asy-Syafi'i, dan juga lebih banyak disebutkan dalam berbagai hadis. Lebih dari itu, pernyataan tersebut tertera dalam hadis-hadis sahih, di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib yang telah disebutkan di atas oleh penulis. Telah kami sebutkan dan juga penjelasannya. Hadis tersebut sahih. Di antaranya juga hadis Abdullah bin Zaid yang menyebutkan tata cara berwudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau berkumur-kumur dan menghirup air dari satu telapak tangan dan melakukannya berulang kali dalam 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan adapun dari riwayat Al-Bukhari menyebutkan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW berkumur-kumur dan menghirup air sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Sementara riwayat Muslim menyebutkan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkan dari 3 kali cidukan. Menghirup air sebanyak 3 kali dalam 1 kali cidukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis Ibnu Abbas juga menjelaskan tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW adalah beliau menciduk air dengan tangan lalu berkumur-kumur dan menghirup air tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Muhammad wudhu 1 kali. Beliau menyatukan antara berkumur dan menghirup. Hadis riwayat Ad-Tirmizi. Demikianlah hadis-hadis sahih yang menyatukan antara berkumur dan menghirup. Sementara memisahkan antara berkumur dan menghirup sama sekali tidak ada hadis kuat yang disebutkan dalam hadis Tallah bin Masraf. Hadis tersebut dhaif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian penjelasan mengenai hadis dan teks pendapat Asy-Syafi'i. Sementara itu mayoritas para sahabat-sahabat kami menuturkan pendapat dalam hal ini seperti diriwayatkan oleh penulis. Yang pertama, menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup lebih utama. Dan yang kedua, dipisahkan lebih utama. Imam Al-Haramain dan para pengikutnya menyebutkan pendapat lain yang memastikan lebih utama dipisah. Pendapat ini dipastikan oleh Al-Mahamili dalam Al-Muqni. Mereka mengartikan hadis Abdullah bin Zaid dan tes pendapat Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud adalah penjelasan tentang bolehnya menyatukan antara berkumur dan menghirup air. Penjelasan ini tidak benar seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya. Mayoritas sahabat kami yang meriwayatkan 2 pendapat berbeda. Pendapat tentang mana yang lebih absah, penulis
Al-Mahamili dalam Al-Majmu' Al-Majmu' Ar-Ruyani Ar-Rafi, dan kebanyakan ahli fiqih lain lebih menguatkan pemisahan antara berkumur dan menghirup air. Sementara Al-Baghawi, Syekh Anas Al-Maqdisi dan lainnya lebih menguatkan penyatuan antara keduanya. Demikian pernyataan para sahabat, dan yang kuat atau bahkan yang benar adalah lebih mengutamakan pemisahan antara berkumur dan menghirup air berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah dijelaskan sebelumnya. Lanjut, berkenaan dengan hadis tentang pemisahan antara berkumur-kumur dan menghirup air bisa ditangani dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, hadis tersebut dhaif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil apabila tidak ada hal lain yang menentangnya. Lantas bagaimana hanya apabila hadis tersebut berseberangan dengan banyak sekali hadis-hadis sahih? Pertanyaan kedua, yang dimaksud dengan memisah adalah berkumur lalu membuang airnya, kemudian setelah itu menghirup air, tidak menyatukan keduanya. Syekh Abu Hamid dan Syekh Anas mengemukakan demikian. Yang ketiga, hadis tersebut diartikan sebagai penjelasan boleh menyatukan antara keduanya. Tanggapan ini benar karena hal itu dilakukan sekali mengingatkan teks matan dalam Sunan Abu Daud menyebutkan, Aku memasuki kediaman Nabi SAW saat beliau tengah berwudu. Aku lalu melihat beliau memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air. Hadis ini tidak menunjukkan lebih dari satu kali, dengan demikian diartikan sebagai penjelasannya bolehnya memisah antara berkumur dan menghirup air, penafsiran yang bagus. Ada pula sementara penafsiran kalangan lain yang mengartikan bahwa hadis-hadis menyatukan antara berkumur dan menghirup air serta teks pendapat Asy-Syafi'i sebagai penjelasan bolehnya memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air adalah penafsiran yang salah, karena riwayat-riwayat yang menyebutkan menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air amat banyak dari berbagai sanad dan dari sekelompok sahabat, sementara riwayat yang memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air hanya satu. Itu pun dhaif. Dhaif ialah hadis yang palsu, sehingga tidak sebanding dengan penjelasan bolehnya menyatukan antara berkumur dan menghirup, mengingat penjelasannya bolehnya menyatukan antara keduanya terjadi pada sekali saja atau semacamnya, dan lebih utama dilakukan secara kontinu. Padahal dalam hal ini justru sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang benar adalah memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air lebih utama. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan tata cara menyatukan antara berkumur dan menghirup air ada dua pendapat. Pendapat terkuat dilakukan dalam 3 kali cidukan. Seseorang menciduk sekali untuk dipakai berkumur dan dihirup ke hidung. Setelah itu menciduk lagi untuk tindakan serupa, dan seperti itu juga dengan cidukan yang ketiga. Landasannya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Pendapat ini dikemukakan oleh Qadi Abu Hamid, pendapat pilihan Abu Ya'qub Al-Aburidi. Qadi Abu Thayyib dan penulis sepakat membenarkannya. Qadi Abu Thayyib Al-Mutawalli Al-Baghawi Ar-Ruyani Ar-Rafi'i dan lainnya. Selain itu pendapat ini juga diperhatikan oleh Syekh An-Nasr dan lainnya. Yang kedua, berkumur-kumur menghirup air disatukan dengan 1 kali cidukan air. Berdasarkan pendapat ini, tata cara menyatukan antara berkumur dan menghirup air ada 2, yaitu berkumur-kumur disatukan dan menghirup air. Caranya berkumur-kumur kemudian menghirup air, setelah itu berkumur-kumur lalu menghirup air, kemudian berkumur-kumur lalu menghirup air. Hal ini dipastikan oleh Al-Baniji dari kalangan ahli fikih Irak yang memisahkan pandangan kami dengan 1 kali cidukan air. Dan yang kedua, tidak dicampur, tapi berkumur secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Kedua pendapat ini
dimukil oleh Imam Al-Haramain. Ia berkata, ahli fikih Irak menyatakan, keduanya disatukan karena cidukan air yang dilakukan sekali hanya saja itu menunjukkan bahwa keduanya, yaitu mulut dan hidung, adalah anggota badan yang sama. Para sahabat kafal memastikan agar berkumur-kumur dan menghirup dipisahkan. Imam Al-Haramain berkata, inilah yang benar, dan inilah yang ditegakkan oleh Al-Ghazali dan lainnya. Penegasan Imam Al-Haramain ini kuat. Qadi Hasan berkata, karena pada dasarnya dalam bersuci itu tidak berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain hingga yang sebelumnya usai terlebih dahulu. Sementara tata cara memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ada dua pendapat. A. Dilakukan dalam 6 kali cidukan air. Berkumur-kumur dengan 3 kali cidukan dan menghirup air dengan 3 kali cidukan. B. Dilakukan dalam 2 kali cidukan. Cidukan pertama dipakai untuk berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian cidukan kedua dipakai untuk menghirup air sebanyak 3 kali. Dan pendapat kedua ini lebih kuat, dikuatkan oleh sekelompok ahli fikih diantaranya Ar-Rafi'i, dan dipastikan oleh Bandaniji dan Al-Bakwi berdasarkan pendapat ini. Dengan demikian, dalam hal ini ada 5 pendapat, yaitu A. Yang benar adalah lebih mengutamakan menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air dengan 3 kali cidukan air. B. Dengan 1 kali cidukan air tanpa menyatukan antara menghirup dan berkumur. C. Dengan 1 kali cidukan air dan menyatukan antara keduanya. D. Keduanya dipisahkan dengan cidukan air. Dan terakhir E. Dilakukan dengan 6 kali cidukan air, dan inilah pendapat yang paling lemah. Para sahabat kami sepakat bahwa berkumur-kumur lebih didahulukan sebelum menghirup air, baik keduanya disatukan atau dipisah dengan dipisah dengan satu ataupun beberapa kali cidukan air. Berkenaan dengan mendahulukan, Syekh Abu Hamid Juwaini dan ayahnya Imam Al-Haramain serta ahli fikih lainnya pendapat terkuat menyatakan mendahulukan berkumur-kumur adalah syarat. Kumur tidak dinilai sebagai istinsya kecuali bila dilakukan setelah berkumur-kumur, karena mulut dan hidung adalah organ yang berbeda. Dengan demikian, keduanya disyaratkan agar dilakukan secara berurutan seperti halnya wajah dan tangan. Pendapat lain menyatakan mendahulukan berkumur-kumur dianjurkan dan istinsyaknya berlaku. Apabila menghirup air didahulukan, itu sama seperti mendahulukan kanan sebelum kiri. Yang kelima, pandangan ulama tentang berkumur-kumur dan menghirup air. Dalam hal ini ada 4 pendapat, yaitu A. Keduanya sunnah dalam wudhu dan mandi. Inilah pendapat ulama tersebut. Ibnu Al-Munzir meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Hakim, Qatadah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Malik Al-Auizi, salah satu pendapat Atta dan Ahmad. B. Keduanya wajib dalam wudhu dan mandi serta syarat sahnya wudhu dan mandi ini adalah pendapat Ibnu Laila, Hamad, Ishaq, dan riwayat masyhur yang diriwayatkan dari Ahmad serta salah satu riwayat dari Atta. C. Keduanya wajib dalam mandi dan tidak wajib dalam wudhu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya dan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. D. Menghirup air ke hidung wajib dalam wudhu dan mandi, sementara berkumur-kumur tidak. Ini adalah pendapat Abu Tsaur, Abu Ubaid, Daud, dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Ibnu Al-Munzir berkata, inilah pendapatku. Mereka yang mewajibkan berkumur-kumur dan menghirup air bersandar pada beberapa dalil. Di antaranya Nabi Muhammad SAW melakukannya dan perbuatan beliau adalah penjelasan taharah yang diperintahkan. Diwayatkan dari Aisyah secara ma'fu, Nabi Muhammad berkumur-kumurlah dan menghiruplah. Di samping itu, mulut dan hidung adalah organ wajah yang wajib dibasuh untuk menghilangkan najisnya. Karena itu, hukum berkumur-kumur dan menghirup air wajib sama seperti membasuh pipi.
Bagi yang mewajibkan keduanya saat mandi saat disandarkan pada hadis Abu Hurairah dari Nabi Muhammad, inna tahta kulla sya'ratin janayata faksilu sya'ra wa angkul bashar, yang artinya jenamat berada di bawah setiap rambut, karena itu basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Mereka menyatakan di dalam mulut dan hidung ada kulitnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Nabi Muhammad. Beliau menjadikan berkumur-kumur dan menghirup air sebanyak 3 bagi yang junub wajib. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, ma taraka maudi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilha wa ila biha kaza wa kaza min nari qala aliyya fa min summa adaitu ra'si salasa wa kana yajuzzu sya'roh. Barang siapa meninggalkan janabat, yaitu seukuran tempat satu rambut yang tidak dibasuh, ia melakukan seperti ini dan itu dari neraka. Ali berkata, karena itulah aku berbuat semena-mena terhadap rambutku. Maksudnya adalah Ali mencukur rambutnya. Hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad baik. Mereka menyatakan mulut dan hidung adalah organ badan yang wajib dibasuh untuk menghilangkan najisnya. Seperti itu juga janabat untuk seluruh bagian badan. Di samping itu, mulut dan hidung termasuk bagian badan luar wajah. Tidaklah sulit untuk dibasuhi air. Tidak membatalkan puasa bila ada makanan di kedua organ tersebut, tapi tidak sah salat bila pada keduanya ada najis. Mereka juga menyatakan lidah termasuk dalam hukum janabat. Oleh karena itu, haram hukumnya membaca Al-Quran dalam lidah yang berada dalam keadaan janabat. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi yang mewajibkan menghirup air saja dan tidak mewajibkan berkumur-kumur didasarkan pada hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza tawaddo ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa summa liyashir, yang artinya bila salah seorang di antara kalian wudu, maka ia hendaknya memasuki air ke mulut kemudian menyemburkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad kepada laqit, yang artinya sempurnakanlah wudu, selailah antara jari jemari dan bersungguh-sungguh dalam menghirup air, kecuali bila kau puasa. Hadis ini adalah hadis sahih seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Begitu pula dengan hadis Salamah bin Qais yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bila kau berwudu maka hendaknya menyembur, dan bila kau beristinjmar maka hendaknya dengan bilangan genap. Hadis riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis sahih. Sementara itu, para sahabat bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Quran surah Al-Maidah ayat 5. Juga dengan firman, wa in kuntu junuban fatahharu, dan bila kamu junub maka bersucilah. Quran surah Al-Maidah ayat 5. Maka menurut orang Arab adalah bagian tubuh yang terlihat saat berhadapan. Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar saat ditanya tentang janabat yang ia alami, yang saat ia tidak menemukan air, sesungguhnya debu yang bagus itu sesucinya orang muslim bila tidak menemukan air meski selama 10 tahun, dan bila menemukan air hendaknya dibasuhkan ke kulitnya, karena sesungguhnya air itu lebih baik. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad sahih. At-Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis sahih. Akan kami jelaskan lebih lanjut dalam bab tayamum saat penulis menyebutnya. Para ahli bahasa menyatakan bishrah adalah kulit bagian luar,
sedangkan kulit bagian dalam disebut Adam. Mereka berhujjah pada sabda Nabi SAW kepada orang Badui, yang artinya, wudulah seperti yang diperintahkan Allah. Hadis ini adalah hadis sahih, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sisi pengambilan dalil yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membasuh wajah. Wajah adalah bagian tubuh yang terlihat saat bertatap muka, tidak termasuk mulut dan hidung. Hadis ini adalah dalil yang paling bagus. Karena itu penulis hanya menyebut hadis ini saja, mengingat orang Badui tersebut sudah salat sampai 3 kali tapi tidak dilakukan dengan baik. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad SAW saat itu tahu kalau orang tersebut tidak tahu cara salat yang dilakukan di hadapan banyak orang. Nabi Muhammad mengajarkan kewajiban salat dan kewajiban wudu. Beliau bersabda, yang artinya, wudulah seperti yang diperintahkan Allah. Nabi Muhammad tidak menyebutkan sunnah salat dan sunnah wudu agar tidak terlalu menumpuk bagi orang Badui itu sehingga tidak bisa dihafal. Andaikan berkumur-kumur dan menghirup air hukumnya wajib, pasti Nabi SAW mengajarkan kepada Badui itu, karena itu termasuk sesuatu yang sama, terlebih bagi Badui itu yang tidak mengetahui salat secara jelas. Lantas bagaimana halnya dengan wudu? Mereka berdalil dengan kias dan makna segala yang banyak sekali. Di antaranya seperti yang disebutkan penulis, bahwa organ dalam dibalik penghalang, karena itu tidak wajib dibasuh seperti organ mata bagian dalam. Tanggapan atas dalil atas perbuatan Nabi Muhammad. Perbuatan tersebut diartikan sebagai anjuran berdasarkan penjelasan yang telah kami paparkan tadi. Di samping itu, perbuatan yang ditujukan Nabi Muhammad itu mencakup membasuh telapak tangan, mengulangi wudhu, dan sebagainya yang menurut ijma' dan tidak wajib. Sedangkan tanggapan hadis Aisyah radhiyallahu anha dapat dijawab melalui dua sisi. A. Hadis tersebut dhaif dan sisi kelemahannya ada dua, yaitu karena para perawinya lemah dan mursal seperti yang dikemukakan oleh Ad-Daraqutni dan lainnya. B. Andai pun hadis tersebut sahih, diartikan sebagai kesempurnaan wudhu. Tanggapan terhadap hadis Abu Hurairah dapat dijawab sebagai berikut. A. Hadis tersebut dari riwayat Amr bin Husain dari Husaini dari Ibnu Ulatsah yang menurut Ad-Daraqutni dan lainnya keduanya adalah dhaif, serta riwayatnya tidak dipakai oleh para ahli hadis. Redaksi seperti ini adalah kata-kata jar yang paling tegas berdasarkan kesepakatan ahlul ilmi di bidang ini. Khatib al-Baghdadi berkata, Amr bin Husain adalah pendusta. Kami tidak menerimanya. Pernyataan mereka yang menyatakan bahwa hidung dan mulut adalah bagian dari wajah, sementara hadis janabat itu di bawah setiap rambut. Dan seterusnya adalah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan lainnya. Mereka semua menilai hadis tersebut dhaif karena berasal dari riwayat Haris bin Wajib, seorang perawi dhaif, dan hadisnya munkar. B. Hadis tersebut diartikan sebagai anjuran sebagai langkah kompromisasi antara berbagai dalil. Tanggapan ketiga Khatib Bishar menurut ahli bahasa adalah bagian luar kulit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sementara bagian dalam mulut dan hidung tidak termasuk kulit luar. Sementara rambut yang dimaksudkan adalah bagian berada di atas kulit luar. Adapun hadis berkumur-kumur dan menghirup air 3 kali wajib adalah hadis dhaif. Andai pun sahih diartikan sebagai anjuran karena mengulangi sebanyak 3 kali dalam berwudu tidak wajib hukumnya berdasarkan ijma'. Sedangkan hadis Ali radhiyallahu anhu lebih tepatnya diartikan sebagai rambut pada umumnya. Sebagai langkah kompromisasi, berbagai dalil juga dikuatkan oleh perkataannya, aku memperlakukan rambutnya secara semena-mena. Pernyataan mereka dan mulut dan hidung adalah dua organ yang wajib dibasuh dari najis, seperti itu juga dari janabat. Ini bertolak belakang dengan bagian organ dalam mata.
sementara pernyataan mereka tentang bagian dalam mulut dan hidung sama seperti hukum bagian luar badan karena keduanya tidak membatalkan puasa bila terkena makanan dan keduanya wajib dibasuh bila ada najis. Tanggapan atas pernyataan ini adalah keberadaan kedua organ badan ini yang secara hukum sama dengan bagian luar tubuh tidak mengharuskan wajib dibasuh. Basuh puasa tidak batal hanya sekedar meletakkan makanan di mulut atau di hidung. Keduanya juga tidak wajib dibasuh saat bersuci tapi dinilai najis bila ada najis di kedua bagian badan tersebut. Lanjut. Bila mereka menyatakan maka tidak terkena najis menurut Abu Hanifah, karena itu maka mata tidak wajib dibasuh. Syekh Abu Hamid berkata, kami berpendapat bahwa pernyataan tersebut keliru karena mata menurut Abu Hanifah bisa terkena najis. Adanya mata tidak wajib dibasuh menurut Abu Hanifah karena najis yang mengenai mata tidak mencapai ukuran 1 dirham, yaitu karena itu berdada ada bila ada najis sebesar 1 dirham mengenai mata dan daerah sekitarnya maka wajib dibasuh menurutnya. Adapun sabda Rasulullah SAW yang artinya, bila salah seorang di antara kalian wudhu, maka ia hendaknya memasukkan air ke mulut kemudian menyembur, diartikan sebagai anjuran karena menyeburkan air selepas berkumur-kumur hukumnya tidak wajib berdasarkan ijma. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, sempurnakanlah wudhu dan selailah antara jemari-jemari dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air. Juga diartikan sebagai anjuran karena bersungguh-sungguh dalam menghirup air hukumnya tidak wajib berdasarkan kesepakatan. Dan yang ketujuh, Asy-Syirazi berkata, maka tidak dibasuh di antara para sahabat kami. Ada yang menyatakan maka dianjurkan untuk dibasuh karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasa membasuh kedua matanya hingga buta. Tapi yang paling benar, mengingat tidak ada sabda ataupun perbuatan yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW mengenai hal tersebut, itu menunjukkan tidak disunahkan di samping membasuh mata bisa membahayakan. Sekarang masalah yang kami sebutkan tadi hanya berkenaan dengan membasuh bagian dalam mata, sementara kelopak mata harus dibasuh. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Apabila ada kotoran di kelopak mata yang menghalangi air mengenai bagian yang wajib dibasuh, wajib dihilangkan dan dibasuh. Bila kotornya tidak menghalangi air wudhu, maka hukumnya dianjurkan demikian. Perincian yang disampaikan oleh Al-Mawardi. Sementara itu mayoritas ahli fikih menyatakan hukum membasuh kelopak mata hukumnya dianjurkan. Ar-Ruyani menukil pendapat tersebut. Jadi para sahabat lalu berkata, para sahabat, kami menganjurkan untuk mengusap kelopak mata dengan dari telunjuk dan hukumnya membasuh dianjurkan. Pernyataan ini sama seperti yang disebutkan oleh Al-Mawardi, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap kedua kelopak mata saat wudhu. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad baik.
Harmain, Ibnu Ashaq, Sabagah, Al-Ghazali, dan Baghawi Al-Mutawalli, dan masih banyak lagi. Sementara bulu pipi disebutkan oleh Al-Baghawi dan lainnya. Jenggot waria disebutkan oleh Ad-Darwimi, Al-Mutawalli, Al-Baghawi, Ar-Rafi, dan lainnya. Al-Mutawalli memberikan alasan karena itu jarang ada dan pada dasarnya hukum untuk waria diperlakukan secara yakin. Sedangkan untuk bagian ketiga, Al-Mutawalli memberikan alasan karena membasuh kulit hukumnya wajib sebelum tumbuhnya jenggot. Sementara itu kami ragu apakah kewajibannya gugur setelah jenggot tumbuh. Pada asalnya tetap ada. Demikianlah perincian berdasarkan pandangan yang menyebutkan bahwa jenggot waria bukan sebagai tanda kelakian. Perlu diketahui, penulis hanya mengutarakan 5 hal saja dan tidak menyebutkan 3 lainnya. Perlu dipungkiri tanggapan tersebut. Hal itu penulis menilainya sebagai sesuatu yang zahir yang bisa dipahami melalui penjelasannya. Karena bulu tebal di bulu mata dan bulu dan pipi lebih jarang ada daripada kelima bulu lainnya. Dan jenggot milik waria diketahui bahwa hukumnya sama seperti wanita, termasuk langkah hati-hati yang ada. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.